Nah. Sudah, Mas. Bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik anak-anakku, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita hari ini diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan pemahaman. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang sudah bergabung dalam acara Zoom meeting kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bersama secara paralel ya, 10 kelas tentang materi kita hari ini ya. Ini semua sudah berpakaian seragam rapi ya. Ingat seperti yang sudah kita bahas di awal, kontrak belajar kita adalah setiap kita tatap muka daring, kalian harus berseragam rapi dan bersikap sopan ya. Jadi Bu Dwi ingatkan lagi. Oke, mungkin bisa share screen sekarang. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang rancangan percobaan sebagai bagian dari metode ilmiah. Next. Nah, sebagai persepsi kita hari ini, apakah kalian masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Kalau ada yang lupa, mungkin Bu Dwi bisa ingatkan, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tahapan metode ilmiah. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan kembali apa saja tahapan metode ilmiah? Silahkan yang mau menjawab, silahkan raise hand. Mas Ilham Rizky, silahkan. Mas Ilham Rizky ya? Tahapan metode ilmiah terdiri dari pertama perumusan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat merancang eksperimen, yang kelima menyusun teori. Dah, itu aja. Dah, itu aja. Bisa diulang lagi, Mas? Coba, yang pertama tadi apa? Pertama perumusan masalah, kedua observasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat merancang eksperimen, kelima menyusun teori. Ya. Dah. Ada dari peserta didik lain yang mau menanggapi jawaban dari Mas Ilham Rizky? Mungkin ada yang punya jawaban berbeda. Silahkan Mbak Novia Munzi. Siapa itu? Mbak Novia ya, silahkan Mbak Novia 10E ya. Iya, Bu. Jadi tahapan metode ilmiah yang pertama merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga menguji hipotesis, Bu. Yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima merumuskan kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil laporan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham dan Mbak Novia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk dua teman kita yang pagi-pagi ini sudah berani menyampaikan pendapatnya ya. Jadi ada dua pendapat berbeda ya di sini ya antara Mas Ilham dengan Mbak Novia. Bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Tadi Mas Ilham menyampaikan yang pertama merumuskan masalah. Ini sama ya tahapannya. Yang pertama sama antara Mbak Novia sama Mas Ilham merumuskan masalah. Yang kedua Mbak Novia tadi merumuskan hipotesis. Mas Ilham adalah apa tadi ya? Melakukan observasi ya Mas? Mas Ilham tadi ya. Nomor 2 melakukan observasi. Oke, kalau kita mau melakukan penelitian, itu yang pertama merumuskan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah apa? Apakah kita melakukan observasi? Ini sepertinya tahapannya terbalik ya. Jadi
kita bisa menemukan masalah kalau kita awali dulu dengan observasi. Jadi observasi itu tahap paling awal ya. Jadi kita melakukan observasi, dari observasi atau pengamatan langsung kita menemukan masalah. Nah, dari menemukan masalah, kita merumuskan masalahnya. Nah, tadi sudah sepakat ya, tahap pertama merumuskan masalah. Kalau sudah merumuskan masalah, berikutnya apa? Tadi Mbak Novia bilang merumuskan hipotesis ya. Hipotesis itu apa? Ada yang masih ingat? Hipotesis adalah? Siapa yang mau menjawab? Mbak Zakia. Silakan Mbak Zakia. Zakiah dari 10H ya. Silakan Mbak Zakia. Ya, merumuskan hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Kalau Mbak Zakia cenderung ke urutannya Mas Ilham atau urutannya Mbak Novia? Kalau Mbak Zakia? Ke Mbak Novia. Ke Mbak Novia. Jadi mungkin Mas Ilham mungkin dapat ini ya referensi berbeda ya. Jadi mungkin koreksi dari saya, rumusan masalah itu kita temukan setelah kita melakukan observasi. Jadi observasi tidak dilakukan setelah merumuskan masalah ya Mas Ilham ya. Kemudian tadi setelah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis yaitu dugaan sementara. Kira-kira dari mana kita mendapatkan jawaban sementara ini teman-teman? Ada yang tahu? Kira-kira jawaban sementara ini kita peroleh dari mana? Oke, Mbak Novia lagi. Silakan Mbak Novia. Jadi, dugaan sementara atau hipotesis ini dapat diperoleh dari teori-teori yang sudah ada. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Mbak Novia nih kayaknya udah siap ya, udah belajar dulu ya di rumah ya. Jadi benar kata Mbak Novia, dugaan sementara kita peroleh dari teori-teori yang sudah ada. Kita menyebutnya dengan kajian teori. Dan ada satu lagi yaitu kajian pustaka. Apa bedanya kajian teori dengan kajian pustaka? Kalau kajian teori itu diperolehnya dari teori-teori yang sudah ada yang bisa kita ambil dari buku. Kalau kajian pustaka itu adalah hasil dari penelitian yang sebelumnya. Biasanya kita membacanya lewat jurnal-jurnal penelitian ya. Jadi sudah benar jawabannya Mbak Novia, tadi melengkapi jawabannya Mbak Zakiah ya. Nah, setelah merumuskan hipotesis, tadi yang ketiga adalah mengumpulkan data ya melalui percobaan. Setelah data terkumpul, yang tahap berikutnya adalah menganalisis data. Dari hasil analisis ini kita gunakan untuk menguji hipotesis kita. Apakah hipotesis kita diterima atau ditolak? Jadi saya luruskan, tidak ada istilah hipotesis benar atau salah. Yang ada adalah hipotesis diterima atau ditolak. Diterima jika hasil analisis data kita sesuai dengan hipotesis kita. Jadi hipotesisnya diterima. Ditolak jika ternyata hipotesis kita tidak sesuai dengan hasil analisis data. Nah, setelah dianalisis datanya, kemudian tadi adalah mengkomunikasikan dengan cara menyusun laporan penelitian yang kemudian dipublikasikan. Mengapa harus dilakukan tahap ini? Ini tujuannya adalah memberitahu halayak ramai bahwa kita sudah melakukan penelitian ini, hasilnya begini. Dengan demikian, hasil penelitian kita akan menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Begitulah cara ilmuwan itu mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Mungkin Bu Dwi lanjutkan lagi untuk share screen-nya. Terima kasih anak-anakku, hari ini keren semua ya, sudah siap belajar semua. Di next, Mas. Oke, ini tadi jawabannya sudah benar. Berikutnya. Nah, baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat merancang percobaan sederhana sesuai sistematika metode ilmiah sebagai proses menemukan solusi dari suatu masalah. Kemudian pemahaman bermakna apa yang kita peroleh, yaitu metode ilmiah sangat berperan penting dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Bu Dwi punya pertanyaan pemantik ya, untuk mengantarkan kita pada materi kita hari ini. Silahkan kalian bisa melihat ada 2 gelas.
Yang satu es teh dan yang satu teh panas gitu ya. Saat membuat es teh, gula sukar larut jika kita menambahkan gula bersamaan dengan es batu. Bisa kalian lihat pada gambar gelas es teh itu gulanya masih ada beberapa yang belum larut ya. Ini membuktikan bahwa gulanya sukar larut kalau kita membuat es teh. Namun jika kita membuat teh panas, gula lebih cepat larut. Mengapa demikian? Nah, permasalahan inilah yang akan kita gunakan untuk kalian praktekkan merancang percobaan sederhana untuk menerapkan metode ilmiah. Next. Nah, kemarin kalian sudah melakukan kolaborasi kelompok, yaitu membuat diskusi, membuat rancangan percobaan. Kalian diminta mengisi LKPD yang sudah saya bagikan ya kemarin ya. Di sana berisi rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, kemudian pengumpulan datanya kita jabarkan menjadi tujuannya apa, alat bahannya apa saja, prosedur kerjanya bagaimana, variabel penelitiannya apa, hasil percobaannya seperti apa, dan analisis datanya bagaimana. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan melakukan elaborasi pemahaman dari apa yang sudah kalian lakukan kemarin. Di pertemuan ini, Bu Dwi mau tanya siapakah yang bersedia menjadi sukarelawan untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil rancangan percobaan yang sudah didiskusikan di rumah. Coba silahkan Raisen, mungkin boleh di stop share. Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan Mbak Zabrina? Oke, silakan Mbak Zabrina mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari kelas 10E ya Mbak Zabrina ya. Jadi kemarin sudah membuat video Bu. Ya. Saya Suaranya putus-putus Mbak Zabrina, mungkin jaringannya jelek nih ya. Koneksi internetnya sepertinya. Oke, silakan Mbak Marsa Zain. Oh, Mbak Zabrina muncul lagi. Iya, silakan Mbak Zabrina dilanjut. Ini saya presentasi lewat video ya, Bu. Iya, oke. Nggak bisa share video. Sebentar. Nah. Sudah Mbak, coba Mbak. Kita tunggu share screen dari Mbak Zabrina ya teman-teman. Silakan disimak. Nanti saya minta tanggapan dari kelompok lain. Ya. Ini sudah muncul tapi belum ini ya, belum bergerak ya videonya ya. Oh, belum ya, sebentar.
Oh, sebentar. Sudah, Bu. Sudah muncul. Suaranya belum ada tapi. Sudah, Bu. Tapi diam, Mbak, gambarnya diam. Bergerak? Iya, Bu. Oh iya. Iya, memang seperti ini. Oh iya, oke. Oke, kita tunggu slide berikutnya. Ini anggota kelompoknya ya, kelompoknya Mbak Zabrina 10E ya. Itu judul penelitiannya ya, pengaruh suhu terhadap kelarutan garam. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan garam dalam air. Kemudian hipotesisnya pengaruh suhu terhadap kelarutan garam yaitu akan lebih cepat larut dalam air panas. Karena makin besar suhu, makin besar pula kelarutannya. Begitu sebaliknya. Oke, itu hipotesisnya. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan garam dalam air. Alat dan bahannya. Ini bahannya ya, berarti ya. Oke. Kemudian prosesnya. Mengukur air panas, air biasa, air dingin 100 mili. Nah, ini air biasa, ini air dingin. Sama semua ya, Mbak ya, volumenya ya. Memasukkan air ke dalam gelas. Memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas yang berisi air. Menyalakan timer HP-nya. Oke. Variabel percobaannya yang bebas adalah air dingin, air biasa, air panas. Variabel terikatnya garam. Variabel kontrolnya tadi volume, apalagi tadi ya? Air biasa, air dingin sampai 6 jam ya, lama ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Zabrina. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Zabrina. Bagus sekali hasil diskusi kelompoknya ya. Dan videonya bahkan sudah dipraktekkan dengan video yang jelas. Ini sekaligus bisa untuk menjadi contoh kelompok lain ya. Bagi yang hari ini tidak mempraktekkan, maka silakan kalian bisa memfoto sendiri atau membuat video. Jika foto, nanti silakan kalian lampirkan di bawah tugas. Jika video, kalian bisa upload ke YouTube kalian masing-masing dan Bu Dwi diberi linknya, gitu ya. Ini tugasnya sebenarnya sudah, deadline-nya sudah kemarin ya, sehingga yang belum mengumpulkan, alias kalau nanti saya lihat histori pengumpulan tugasnya adalah setelah Zoom meeting ini, maka kriteria penilaiannya menjadi berbeda.
Baik, saya minta tanggapan dari kelompok lain tentang yang sudah dipresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya Mbak Zabrina. Kalian boleh mengomentari dari rumusan masalahnya, hipotesisnya, alat bahan, dan sebagainya. Silahkan dikomentari apakah sudah sepakat atau kalian mau memberikan saran dan masukan atau yang lainnya. Silahkan, siapa yang mau memberi tanggapan? Atau mungkin mau mempresentasikan hasil karya kelompoknya juga boleh, silahkan. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, Bu. Oke, Mbak Novia ya. Baik, silahkan Mbak Novia. Baik. Ini saya share screen ya, Bu. Oh ya, silahkan. Sebentar ya, Mbak ya. Oke, udah bisa, Mbak. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang beranggotakan pertama Cindy Permatasari, nomor absen 7, kelas 10E. Esti Fatmawati, nomor absen 10, kelas 10E. Yang ketiga, Fernanda Safinatun Naja, nomor absen 12, kelas 10E. Anggota yang keempat, Nafisah Doa, nomor absen 23, kelas 10E. Anggota yang kelima adalah saya sendiri, Novia Munzilatun Hasanah, nomor absen 24, kelas 9E. Judul percobaannya adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan garam dalam air. Rumusan masalah, dalam percobaan pelarutan garam terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui kegiatan eksperimen. Di antaranya adalah yang pertama, apa pengaruh suhu air atau pelarut terhadap kelarutan garam dalam air? Yang kedua, apakah ada pengaruh ukuran zat terlarut dalam percobaan pelarutan garam? Yang ketiga, bagaimana pengaruh volume air terhadap kelarutan garam? Yang keempat, apa pengaruh intensitas pengadukan terhadap kelarutan garam dalam air? Yang kedua, hipotesis. Hipotesis yang pertama, suhu dari air atau pelarut dapat berpengaruh terhadap kelarutan garam dalam air. Pemanasan air dapat mempercepat proses kelarutan garam. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh ukuran garam terhadap kelarutan garam dalam air. Garam dengan ukuran butiran halus akan lebih mudah terlarut daripada garam berukuran butiran kasar atau berbentuk kristal. Yang ketiga, semakin besar volume air atau zat pelarut, maka dapat semakin mempermudah proses kelarutan garam dalam air. Yang keempat, adanya perbedaan intensitas pengadukan dapat berpengaruh pada proses kelarutan garam. Semakin sering garam diaduk, kelarutan garam dalam air dapat lebih cepat dan dapat tercampur lebih sempurna. Yang ketiga, pengumpulan data percobaan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan garam dalam air, kami akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan ini dapat membuktikan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama adalah dapat mengetahui proses kelarutan garam dalam air. Yang kedua, dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses kelarutan garam dalam air. Yang ketiga,
untuk menyelidiki pengaruh suhu air atau zat pelarut terhadap peristiwa kelarutan garam dalam air. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh ukuran garam dan volume air pada peristiwa kelarutan garam dalam air. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh dari intensitas pengatukan terhadap proses kelarutan garam dalam air. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan. Yang pertama, 2 buah gelas. Yang kedua, sendok makan. Yang ketiga, sendok takaran untuk menakar banyaknya garam yang akan dimasukkan ke dalam air. Bahan-bahan yang digunakan antara lain garam, terdiri dari garam halus dan garam kasar. Yang kedua, air panas. Yang ketiga, air dingin. Pada alat dan bahan ini hanya untuk sekali percobaan. Dalam percobaan ini, kelompok kami melakukan 4 kali percobaan, sehingga gelas yang dibutuhkan menjadi 8 buah gelas. Yang ketiga, cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, siapkan gelas yang sudah berisi air panas dan air biasa atau air dingin. Yang ketiga, larutkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang berisi air panas. Yang keempat, ulangi langkah yang sama pada gelas berisi air dingin. Yang kelima, aduk garam dengan sendok hingga terlarut. Yang keenam, amati hasil percobaan pelarutan garam dalam air panas dan air dingin. Yang keempat, variabel percobaan. Variabel bebas dalam percobaan ini adalah air ataupun suhu air yang dapat kita sesuaikan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikatnya adalah proses kelarutan garam dalam air. Yang ketiga, variabel kontrol. Dalam percobaan ini terdapat beberapa variabel kontrol. Di antaranya adalah volume air, banyaknya garam yang dilarutkan, ukuran garam, dan pengatukan garam. Yang kelima, hasil percobaan. Berikut hasil percobaan kelompok kami. Yang keenam, analisis data. Analisis data yang pertama, garam yang dilarutkan ke dalam air panas dapat lebih mudah larut ke dalam air dibandingkan garam yang dilarutkan ke dalam air dingin. Hal ini dikarenakan pelarut dengan suhu tinggi dapat lebih cepat melarutkan zat pelarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Dalam air panas, kontak antara air dan garam menjadi lebih efektif, sehingga garam lebih mudah terlarut dalam air. Analisis data yang kedua, garam yang diaduk lebih sering atau lebih cepat dapat lebih mudah terlarut ke dalam air dibandingkan garam yang diaduk secara perlahan. Pengatukan menyebabkan partikel-partikel antara garam dan air saling bertabrakan. Apabila pengatukan semakin cepat, maka partikel zat antara air dan garam semakin sering bertuburan. Hal inilah yang menyebabkan proses kelarutan garam menjadi semakin cepat. Analisis data yang ketiga, garam halus dapat lebih mudah larut dibandingkan garam kasar. Zat terlarut yang berukuran kecil atau halus lebih mudah terlarut daripada zat terlarut yang berukuran besar ataupun kasar. Pada garam berbentuk serbuk halus, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan zat pelarut semakin banyak, sehingga garam yang berbentuk serbuk halus dapat lebih cepat larut daripada garam yang berbentuk butiran kasar. Yang analisis data yang keempat, pada percobaan tersebut volume air yang digunakan sama besar, sehingga dalam percobaan kami tidak terjadi perbedaan akibat volume air. Volume pelarut yang semakin besar dapat lebih mudah melarutkan zat terlarut.
Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh suhu pelarut terhadap kelarutan suatu zat. Kelarutan garam ternyata dipengaruhi oleh suhu air, di mana air merupakan zat pelarut. Pemanasan pelarut dapat mempercepat proses kelarutan suatu zat. Dalam air yang bersuhu tinggi, kontak antara air dan garam menjadi lebih efektif, sehingga garam dapat lebih mudah terlarut ke dalam air. Selain suhu, ukuran garam, dan volume air juga berpengaruh terhadap proses kelarutan garam dalam air. Garam yang berbentuk serbuk halus dapat lebih mudah terlarut daripada garam yang berbentuk butiran kasar. Sedangkan untuk volume air, semakin besar volume pelarut, maka dapat lebih mudah melarutkan suatu zat. Adanya perbedaan intensitas pengadukan juga berpengaruh terhadap proses kelarutan garam dalam air. Apabila diaduk semakin cepat dan lebih sering, maka garam dapat lebih mudah terlarut ke dalam air. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kelarutan garam dalam air. Di antaranya adalah suhu pelarut, ukuran garam, volume pelarut, dan pengadukan. Sehingga akhir percobaan kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa hipotesis yang sudah kami sampaikan di awal dapat diterima. Berikut adalah lampiran foto percobaan dan diskusi kelompok kami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Novia. Ini presentasinya keren sekali ya. Pembahasannya lengkap dan detail sekali. Ini bisa untuk menjadi contoh bagi kalian. Jadi kalau di kurikulum sekolah penggerak itu yang diharapkan seperti ini ya. Jadi anak yang lebih aktif, bukan menerima penjelasan dari guru. Jadi memang kalian harus aktif mencari sumber belajar di luar sana. Dan ini Mbak Novia sudah membuktikan bahwa kalian bisa mengikuti kurikulum sekolah penggerak ini ya. Insya Allah semua bisa seperti Mbak Novia ini ya. Jadi harapannya nanti semua juga akan aktif dalam pembelajaran, tidak hanya kimia. Silahkan di mata pelajaran yang lain sesuai yang kalian bakat minatnya ya. Jadi mungkin ada yang bakatnya di olahraga, nah nanti mungkin menonjol di mata pelajaran olahraga. Ada yang bakatnya di matematika, mungkin akan menonjol di sana. Silahkan kalian kembangkan potensi yang kalian miliki. Terima kasih Mbak Novia dan Mbak Zabrina. Kalau tadi Mbak Zabrina itu mempresentasikan dengan videonya juga sudah jelas ya. Kemudian Mbak Novia ini mempresentasikan dengan hasil ini ya, laporan yang detail dan lengkap. Mungkin Bu Dwi minta tanggapan dulu dari kelompok lain. Mungkin ada peserta didik yang mau memberi masukan kepada kedua kelompok ini terkait rancangan percobaan yang mereka presentasikan. Silahkan, ada yang mau memberi masukan. Karena pembahasan kita di rancangannya, tidak di analisis datanya ya. Jadi rancangannya kita bahas dulu, sudah benar belum, baru nanti kita bahas analisis datanya. Silakan, ada yang mau memberi masukan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Saya beri kesempatan lagi. Tidak ada yang mau memberi tanggapan? Baik, kalau tidak ada, Bu Dwi ya yang menanggapi ya. Baik, untuk yang pertama, ini saya memberi masukan untuk kedua kelompok, bisa untuk menjadi bahan evaluasi juga untuk kelompok yang lain ya.
Untuk kedua kelompok ini sudah bagus, sudah paham bagaimana merumuskan masalah. Jadi rumusan masalahnya sudah sesuai dengan kaidah yang diinginkan, yaitu rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan. Tadi Bu Dwi sempat mengoreksi beberapa tugas, ada kelompok yang belum paham bagaimana merumuskan masalah. Jadi yang rumusan masalahnya belum berupa kalimat tanya, itu berarti nanti harus dikoreksi, harus diperbaiki lagi ya. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang muncul ketika kalian sudah melakukan observasi tadi di awal. Nah, pertanyaan apa yang muncul? Pertanyaan apa yang akan kalian jawab melalui percobaan ini? Nah, tadi rumusan masalahnya sudah berupa pertanyaan semua. Kemudian yang kedua, hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara berdasarkan hasil membaca teori atau melihat penelitian orang lain. Dan hipotesisnya sudah sesuai ya. Jadi untuk rumusan masalah, hipotesis, tujuan itu sinkron ya. Kalau kalian di rumusan masalah menuliskan satu rumusan masalah, maka nanti tujuannya juga satu. Jangan sampai rumusan masalah jumlahnya 2, tujuannya berjumlah 1. Atau sebaliknya. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau misal kalian mengikuti lomba karya ilmiah, nanti dari rumusan masalah disinkronkan dengan tujuan, sinkron atau belum. Kalau sudah sinkron mungkin akan diteliti lebih lanjut. Tapi kalau dari rumusan masalah dengan tujuan saja sudah tidak sinkron, nah bisa jadi sudah langsung tidak dilanjutkan membacanya ya. Jadi tadi sudah sinkron rumusan masalah, tapi untuk kelompoknya Mbak Novia tadi ada yang tidak sinkron ya antara tujuan dengan rumusan masalah. Nah, kalau yang di tempatnya Mbak Zabrina sudah. Kemudian setelah hipotesis tadi adalah menentukan tujuan percobaan ya tadi ya. Tujuan percobaan tadi adalah menyelidiki pengaruh suhu terhadap kelarutan garam dalam air. Ini punyanya Mbak Novia itu super lengkap, semua faktor dibahas. Tapi menjadikan tujuannya tidak sinkron dengan apa tadi? Oh ini, rumusan masalahnya tidak sinkron dengan tujuan dan judulnya Mbak Novia. Karena judulnya kan pengaruh suhu ya. Jadi Mbak Novia fokus saja di pengaruh suhu. Berarti Mbak Novia bisa menghilangkan rumusan masalah yang tidak terkait suhu. Kecuali kalau judul penelitiannya adalah meneliti faktor yang mempengaruhi kelarutan garam dalam air. Nah, berarti Mbak Novia 4-4-nya itu dimasukkan. Tapi karena judulnya sudah dipersempit, yaitu meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kelarutan garam, maka rumusan masalah kita fokus di suhu ya. Seperti kelompoknya Mbak Zabrina tadi, jadi sudah benar. Kemudian tadi sebentar, Bu Dwi lihat LKPD-nya dulu. Rumusan masalah sudah oke, hipotesis sudah oke, tujuan sudah. Tadi tujuan harus sinkron dengan rumusan masalah ya. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahannya tadi yang kelompoknya Mbak Zabrina mungkin bisa di ini ya Mbak ya, diperjelas. Alat yang ini, bahan yang ini. Agar apa? Agar kalian paham apa bedanya alat dengan bahan. Jadi seperti tadi sendok, gelas, stopwatch itu masuknya alat. Kalau yang kalian reaksikan itu masuknya bahan ya. Kemudian prosedur kerja. Nah, ini penting karena sering terjadi kesalahan di sini. Prosedur kerja itu kan berarti kalian membuat rancangan percobaan, itu kan panduan yang akan digunakan orang lain ketika akan melakukan percobaan yang kalian rancang. Benar ya? Jadi kalian itu membuat buku panduan. Kalau mau masak ini istilahnya seperti buku resepnya. Nah, karena dia berupa panduan, maka kalimat pada prosedur kerja yang kita gunakan adalah kalimat pasif ya. Jadi seperti memerintah. Ambil 100 ml air. Masukkan dalam gelas. Masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Aduk hingga rata misalnya. Jadi kalimat perintah. Agar orang ketika membaca rancangan percobaan kalian, oh saya disuruh melakukan ini.
Jadi kalimatnya adalah kalimat pasif. Tempatnya Mbak Novia tadi sudah benar, kalimatnya sudah menggunakan kalimat pasif. Tempatnya Mbak Zabrina masih menggunakan kalimat aktif ya. Apa bedanya? Kalimat yang digunakan di tempatnya Mbak Zabrina itu cocoknya dimasukkan di dalam kalimat dimasukkan di kalimat laporan. Jadi kalau laporan bedanya ya, nanti setelah ini kita akan praktek membuat laporan. Nah, kita selesaikan dulu rancangan dulu ya. Jadi kalau rancangan itu perintah untuk melakukan sesuatu, maka kalimatnya pasif. Tapi kalau nanti sudah masuk ke dalam laporan percobaan, kalian kan menceritakan apa yang kalian lakukan. Nah, kalau menceritakan, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat aktif. Misalnya tadi kalau di rancangan percobaan bunyinya begini. Ukur 100 mili air panas. Di laporan ceritanya adalah mengukur volume air sebanyak 100 mili. Jadi menceritakan apa yang kalian lakukan. Itu bedanya kalimat prosedur kerja yang terdapat pada rancangan dengan laporan. Sudah jelas ya? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya variabel penelitian. Coba Bu Dwi mau tanya untuk siswa yang lain ya, agar yang tercatat di sini nggak cuma Mbak Novia, Mas Zabrina, Mbak Zakia. Coba saya mau dengar suara dari kelas lain ini karena belum muncul ya. Coba Bu Dwi jelaskan apa bedanya variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Siapa yang mau menjawab? Yang belum terdengar suaranya hari ini, coba silahkan raise hand. Oke, Mbak Azizah Putri. Silakan Mbak Azizah Putri dari 10F ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahputri Raharjanta dari kelas 10F absen 4. Saya mau menjelaskan tentang variabel pada percobaan. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda pada setiap percobaan. Lalu variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat sama pada setiap percobaan. Lalu dan terakhir variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel kontrol dan variabel bebas. Gitu. Oke, kalau Mbak Zabrina Mbak Azizah menyimak presentasi kelompoknya Mbak Zabrina dengan Mbak Novia, menurut Mbak Azizah, penetapan variabel bebas, terikat, dan kontrolnya sudah tepat atau belum Mbak Azizah, kalau tadi menyimak? Yang percobaannya Mbak Novia menurut saya udah tepat, tapi yang percobaannya Mbak Zabrina tadi saya kurang memperhatikan. Coba Bu Dwi bacakan ya, kamu simak ya Nak ya. Punyanya Mbak Zabrina, variabel bebasnya adalah air dingin, air biasa, air panas. Kemudian variabel terikatnya garam. Variabel kontrolnya volume air, sama-sama 100 mili, jumlah garam yang dilarutkan sama-sama 1 sendok makan. Nah, ini menurut kamu sudah tepat atau belum, Nak? Menurut saya variabel terikatnya belum tepat, Bu. Harusnya apa, Nak? Kalau di percobaan saya, variabel terikatnya itu waktu dan kelarutan garam. Waktu dan kelarutan garam. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Aziza ya. Ini Mbak Aziza sudah menerangkan ya. Tadi variabel bebas. Mungkin Mbak Aziza memberi tips ya untuk kita ya. Variabel bebas itu variabel yang dibuat beda. Jadi kalau nanti kalian dapat menemukan soal mana yang merupakan variabel bebas, Mbak Azizah memberi tips kepada kita, variabel bebas itu cirinya yang kita buat bervariasi, berbeda-beda. Kalau definisi yang sebenarnya variabel bebas itu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga dia disebutnya bebas. Bahkan dia malah yang mempengaruhi variabel lain ya.
Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Nah, ini tips juga ya. Variabel kontrol itu cirinya yang di percobaan 1, 2, 3, dan seterusnya kita buat sama. Kita samakan kondisinya. Tadi kalau di kelompoknya Mbak Zabrina itu yang kita samakan tadi volume air sama jumlah garam. Kalau di Mbak Novia tadi apa ya tadi Mbak Novia ya? Sama ya, volume air, garam sama jumlah pengadukan ya kalau di tempat Mbak Novia ya. Jadi sudah tepat. Kemudian variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol tidak mempengaruhi ya nak ya. Kenapa? Karena kita menyebutnya variabel kontrol. Jadi memang kita kendalikan agar tidak memberikan pengaruh. Karena kita hanya ingin tahu pengaruh dari si variabel bebas saja. Sehingga variabel lain kita kendalikan agar tidak mempengaruhi, agar data kita menjadi lebih valid, begitu ya. Itu tambahan dari Bu Dwi, jawaban dari Mbak Azizah sudah bagus sekali. Dan tadi Mbak Zabrina dapat masukan dari Mbak Azizah ya, untuk variabel terikatnya kurang tepat ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kembali ya. Jadi variabel terikat itu yang dipengaruhi dari kejadian ini. Mengapa Mbak Zabrina meneliti melarutkan garam dalam air panas, air biasa sama air dingin? Sebenarnya mau mengetahui apa? Nah, tadi kan yang Mbak Zabrina ukur kan waktu. Berarti yang kita variabel yang kita pengaruhi di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk larut. Jadi bisa kalian sebut waktu atau kelarutan garam. Nah, itu boleh. Itu variabel terikatnya ya. Untuk yang kelompoknya Mbak Novia sudah benar ya, sudah bagus ya. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Zabrina cuma itu ya nak ya, koreksinya ya. Kemudian tadi berarti sudah jelas semua ya, mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel kontrol ya. Jadi nanti kalau kasusnya diganti, jangan ganti bingungnya ya. Jadi kalau kasusnya diganti, kalian sudah harus tahu, oh ini yang bebas, ini yang terikat, ini yang variabel kontrol atau variabel kendali. Kemudian yang berikutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan tadi ada berapa model ya? Sebentar, ada adzan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai variabel penelitian. Kita lanjut ke hasil percobaan. Tadi kita melihat ada dua bentuk penyajian data ya. Yang satu berupa tabel, yang satu berupa narasi. Nah, ini bebas, sebenarnya bebas. Kalian mau menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk sajian apa, silakan. Tapi sebenarnya prinsip hasil pengamatan itu kalian sajikan dalam bentuk yang mudah dilihat. Jadi orang tidak perlu membaca panjang lebar, begitu lihat sudah langsung bisa membaca data. Sehingga kalau dalam hal seperti ini mungkin bentuk tabel atau diagram itu lebih cepat terbaca ya. Seperti kelompoknya Mbak Zabrina tadi sudah menampilkan data dalam bentuk tabel. Oh, kalau air panas waktunya sekian, air dingin waktunya sekian, air biasa waktunya sekian, sehingga orang langsung bisa membandingkan data dari percobaan 1, 2, dan 3, gitu ya. Kemudian untuk analisis data itu isinya seperti yang sudah disampaikan teman-teman kalian, yaitu membahas hasil percobaan, suhu sekian, waktunya sekian, suhu sekian, waktunya sekian. Nah, itu alasannya apa? Mengapa demikian? Itu dibahas semua di sana, ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan, Bu Dwi ingatkan lagi, rumusan masalah, tujuan, kesimpulan itu sinkron, satu garis lurus. Jadi kalau kalian membuat satu rumusan masalah, tujuan penelitiannya satu, kesimpulannya juga satu. Jadi tidak boleh ada tiga hal ini terjadi perbedaan, itu tidak boleh ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kalian sudah berpikir secara sistematis, itu sudah runtut. Rumusan masalahnya sama dengan tujuannya, hanya berbeda bentuknya. Kalau yang rumusan masalah tadi kalimat tanya, yang tujuan untuk mengetahui apa. Nah, seperti yang di rumusan masalah. Nah, kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Kalau di tujuan kalian tujuannya 2, kesimpulannya juga 2. Nah, tadi mungkin ada yang di kelompoknya kalau di kelompoknya Mbak Zabrina, ini ya karena rumusan masalahnya 1, jadi tidak terlalu nampak apakah sinkron atau tidak. Tapi kalau di tempatnya Mbak Novia, itu nampak sekali karena rumusan masalahnya ada sekian, kesimpulannya bagaimana. Nah, itu tambahan dari Bu Dwi. Kemudian yang perlu kita bahas di sini, ini ada pertanyaan menggelitik ya tadi ya. Kenapa kalau di es teh gulanya sukar larut, di air panas mudah larut gulanya? Sama seperti yang kalian coba, garam di air panas ternyata waktunya paling cepat. Ada yang bisa menjelaskan mengapa demikian? Ini fenomena sederhana di kehidupan sehari-hari yang bisa kita jelaskan menggunakan konsep kimia. Kira-kira mungkin sudah ada yang eksplorasi konsep menemukan teori tentang ini? Siapa? Siapa yang mau mencoba menjelaskan mengapa di air panas ini waktu pelarutannya lebih cepat? Sebenarnya apa sih yang berubah kalau suhunya kita rubah itu? Ada yang sudah pernah membaca teorinya? Atau mungkin bisa mengira-ngira sendiri, oh mungkin karena ini Bu, gitu. Silahkan saja dijawab boleh. Salah tidak apa-apa ya nak ya. Ada yang mau mencoba? Oke Mbak, siapa namanya? Syarah. Mbak Syarah dari 10H, silahkan Mbak Syarah. Dari 10C Bu. Oh 10C, oh iya. Silahkan Mbak Syarah. Pada air panas terdapat lebih banyak molekul yang bergerak dibandingkan pada air dingin. Akibatnya akan terjadi lebih banyak tabrakan atau benturan antara molekul air dan benda padat. Dalam hal ini adalah gula dan garam. Saat molekul air bergerak dengan lebih cepat, maka ikatan antara molekul lebih mudah ditarik dan dipecah. Mengaduknya dapat mempermudah garam untuk hancur dan akhirnya larut. Ini Mbak Syarah, dia apa? Kemarin saat mengerjakan eksplorasi konsep sedetil ini ya Mbak ya. Itu di pembahasan datamu begitu, Nak? Iya Bu. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Syarah ya. Ini jawabannya komplit dan detail sekali. Mungkin banyak anak yang belum tahu ya, tapi Mbak Syarah ini eksplorasi konsepnya luar biasa ya. Jadi tadi Mbak Syarah menjawab
pada air panas lebih banyak molekul yang bergerak sehingga banyak terjadi tumbukan. Karena banyak terjadi tumbukan, maka kelarutan menjadi cepat selesai. Jadi ini kata kuncinya adalah pergerakan molekul ya. Jadi kalau suhunya kita tingkatkan, pengaruhnya adalah pada gerak kinetik atau energi kinetik molekul. Sehingga molekulnya bergerak lebih cepat. Sekarang kalian bayangkan, kalau ada molekul di air es itu ya, suhunya dingin, molekulnya bergerak lambat. Ibaratkan kita berlalu lintas di jalan raya. Kita berkendara dengan kecepatan lambat. Semua pengendara yang lain juga berkecepatan lambat. Dengan jalan raya lalu lintas yang semua pengendaranya berjalan cepat. Kira-kira kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar di mana? Lebih besar di mana kemungkinan terjadi tabrakannya? Kalau dari penjelasan Mbak Syarah tadi, dari lalu lintas yang cepat ya, yang geraknya cepat. Molekul juga begitu. Jadi kalau geraknya lambat, kemungkinan terjadi tumbukan itu kecil. Tapi kalau geraknya cepat, ini antar molekul gerak cepat, bisa terjadi tumbukan di mana-mana, sehingga reaksinya cepat selesai. Sama halnya dengan proses kelarutan. Jadi itu penjelasan untuk hal menggelitik kita di awal tadi ya. Kalian sudah berhasil membuat rancangan percobaan dengan sangat bagus. Kemudian sudah dipraktekkan, sudah dibahas dengan detail, dan ini berarti kalian sudah memiliki satu tambahan kompetensi lagi ya. Kalian sudah memiliki modal untuk menjadi seorang ilmuwan, karena kalian sudah menjalankan proses metode ilmiah dan sudah menunjukkan sikap ilmiah. Ya, sudah objektif, kemudian terbuka, jujur dengan hasil yang diperoleh, itu ya, rasa ingin tahunya besar, berpikir kritis, itu sudah kalian tunjukkan dengan baik ya. Kemudian setelah kalian merancang percobaan ini dan kalian tadi sudah melakukan, tahap kita berikutnya adalah menyusun laporannya. Mungkin bisa minta tolong share screen. Nah, untuk laporan ini adalah untuk penugasan berikutnya ya nak ya. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, tahapan kita berikutnya adalah menyusun laporan. Nah, susunan untuk laporan kita, ini tolong diingat, ini kita pakai sampai nanti kalian kelas 12. Ya. Jadi rumusan sistematikanya seperti ini, judul percobaan, kemudian yang A, tujuan percobaan, B, dasar teori. Dasar teori itu adalah teori yang mendukung untuk kalian menjawab percobaan ini. C, alat dan bahan. D, prosedur kerja. Ingat, prosedur kerja di laporan menggunakan kalimat aktif ya. Kemudian E, hasil percobaan atau hasil pengamatan bisa didukung dengan foto atau video. Yang F adalah pembahasan, membahas hasil dari pengamatan tadi. Yang G, kesimpulan. Yang H, daftar pustaka. Yang I, lampiran. Jikalau misal di dalam kalian melakukan percobaan, guru menambahkan ada beberapa pertanyaan, maka jawaban pertanyaan bisa kalian sisipkan di bawah kesimpulan sebelum daftar pustaka. Ini adalah sistematika yang sudah kita sepakati untuk mata pelajaran kimia khususnya ya. Nah, mungkin untuk hari ini sudah cukup ya, kita sudah belajar tentang rancangan percobaan. Boleh Bu Dwi minta tolong, ada satu anak yang menyampaikan apa yang kalian peroleh dari hasil belajar hari ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Apa yang kalian peroleh? Pengalaman apa yang kalian dapat di hari ini? Silakan, bebas ini. Oke, Mbak Zabrina, silakan Mbak Zabrina. Dari pelajaran hari ini, materi yang dapat saya terima yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan rancangan percobaan dengan baik, terus tentang variabel yang mungkin saya masih kurang paham. Selanjutnya saya juga mendapatkan materi tentang
molekul yang terjadi di kelarutan pada gula yang tadi disampaikan oleh Kak Sarah. Terus sama kalau semisal kita membuat rancangan percobaan itu, kita menggunakan kalimat pasif, tetapi kalau melakukan percobaan, laporan percobaan itu menggunakan kalimat aktif. Itu. Yang variabel tadi sekarang sudah paham ya? Oke, ada lagi yang mau menambah? Terima kasih Mbak Zabrina. Tepuk tangan ya untuk Mbak Zabrina, dari tadi aktif sekali nih Mbak Zabrina ya. Ada lagi yang mau menambahi pengalaman apa yang kalian peroleh dari pelajaran kita hari ini? Atau mungkin ada ini saran, masukan untuk perbaikan pembelajaran kita di berikutnya? Boleh, silahkan. Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Untuk hari ini saya sangat mengapresiasi sekali untuk anak-anakku yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ada Mas Ilham Rizky, Mbak Novia, Mbak Zakiah, Mbak Zabrina, kemudian ada Mbak Azizah dan Mbak Syarah ya. Semoga dari teman-teman ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk nanti berpartisipasi aktif juga dalam pembelajaran berikutnya. Baik anak-anakku, untuk hari ini marilah kita tutup dahulu pembelajaran kita dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat dan nikmat tempat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin biar semangat kita teriakan yel-yel kita ya. Kalau Budi bilang sekolah penggerak, silakan kalian jawab. Bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. Paham? Oke, siap ya. Baik, saya tunggu agar unmute semua. Oke, kita mulai. Oke, siap ya. Sekolah penggerak. Serentak ya. Ulang ya, kalau Budi bilang sekolah penggerak, kalian menjawabnya dengan bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. Bergerak serentak, wujudkan merdeka belajar. Ya, oke, Budi ulang. Sekolah penggerak, Bergerak serentak, belajar. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari saya dan silakan ambil yang baiknya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.